يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian akan datang tanpa melihat usia, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit. Ada yang umur 60 sampai 70 tahun, bahkan 100 tahun dia masih hidup. Tapi ada yang 20 tahun, dia masih muda, sehat, kekar badannya, mati. Bahkan ada yang umur 1 hari bisa mati. Kita yang diberi kesempatan hidup, kita masih bisa memilih apakah kita ingin kembali kepada Allah dengan hati yang tenang, atau kembali kepada Allah tapi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan proses perjalanan ruh mukmin dan kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit, wajahnya putih seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan diberi wangi-wangian dari surga yang wanginya melebihi minyak kasturi. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Keluarlah roh itu dari jasad. Tidak sekejap mata pun roh itu digenggam oleh malaikat maut. Karena roh tersebut langsung dipegang oleh 2 malaikat yang akan mengantarkannya ke langit. Bagi seorang muslim yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ruhnya dibalut dengan kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Sesungguhnya apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Para malaikat penjaga pintu langit membuka pintu-pintu langit untuknya sambil berkata, "Ruh siapa yang wangi dan harum ini?" Malaikat pengantar ruh mengatakan, "Fulan bin Fulan," dengan nama terbaik yang diperolehnya di dunia. Para malaikat di langit dan di bumi berdoa agar rahmat baginya dan agar ruh tersebut naik melalui arah mereka. Lalu tiap malaikat di setiap langit turut mengantarkannya sampai langit ke-7 untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat mengantarkannya sebagai bentuk kehormatan atau kemuliaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tuliskan kitab hambaku di tempat yang tinggi. Kembalikan dia ke bumi, karena aku menciptakannya dari bumi. Mengembalikannya ke bumi dan mengeluarkannya dari bumi sekali saja." Lalu ruh orang soleh itu kembali ke jasadnya. 2 malaikat datang dan duduk bersama seraya berkata, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dari mana kamu mengetahui hal ini?" Karena orang soleh, maka ia dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Kemudian terdengar suara dari langit, "Benarlah hambaku itu. Berikanlah ia tikar dan pakaian dari surga, serta bukakanlah baginya pintu-pintu surga." Kemudian ruh tersebut diberikan sesuai dengan yang diperintahkan Allah, dan kuburnya dilebarkan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah seseorang yang berwajah tampan dengan pakaian yang bagus dan wangi sambil berkata, "Bergembiralah dengan kemudahan yang engkau dapatkan ini. Ini adalah apa yang pernah dijanjikan kepadamu." Si mayit bertanya kepadanya, "Siapakah kamu?" Lelaki itu menjawab, "Aku adalah amal kebaikanmu." Adapun ruh yang buruk dari hamba yang tidak soleh, setelah dicabut ruhnya, lalu ia dibalut dengan kain kafan dan diberi wewangian dari neraka, sehingga keluarlah darinya bau yang sangat busuk dan sangat tidak disukai malaikat. Para malaikat yang di langit melaknatnya ketika ia dicabut. Pintu-pintu langit ditutup, tidak dibuka untuknya. Setiap malaikat berdoa agar ruhnya tidak naik ke arah mereka. Malaikat dan ruh tadi melewati sekelompok malaikat yang bertanya,
"Ruh siapa yang sangat bau busuk ini?" Malaikat pembawa ruh menjawab, "Fulan bin Fulan," dengan nama terburuk yang digunakan di dunia. Malaikat penjaga pintu tetap tidak membukakan pintu langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum." Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk mengembalikannya ke bumi. Akibat pintu-pintu langit tidak dibuka untuknya, maka ruh tersebut dilempar dengan keras dari tempat yang tinggi sampai kembali ke jasadnya. Kemudian datanglah malaikat mendudukkannya dan menanyainya. Tetapi karena ia bukanlah orang beriman, ia tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Kemudian terdengar suara dari langit, "Dia adalah pendusta. Berikanlah ia tikar dari neraka dan bukakan untuknya pintu neraka." Dalam sekejap ia merasakan panas yang luar biasa, dan kuburnya lalu disempitkan hingga menjepit tubuhnya, dan tulang-tulang rusuknya hancur tercabik-cabik. Setelah itu datanglah seorang lelaki yang buruk rupa dengan pakaian yang compang-camping dan berbau tidak sedap. Melihat itu, si mayit bertanya, "Siapakah engkau yang buruk rupa ini?" Lelaki buruk rupa itu pun menjawab, "Aku adalah amal keburukanmu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak.